Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rust adalah bahasa pemrograman yang dalam beberapa tahun terakhir ini berkembang dengan pesat ya. Bahkan Rust ini digadang-gadang sebagai suksesor atau pengganti dari bahasa pemrograman C maupun C++. Salah satu perkembangannya, lompatan besar dari Rust ini adalah penggunaannya yang semakin masif ya. Bahkan kernel Linux pun sebagian sudah mengalihkan source code-nya dari berbahasa C maupun C++ menjadi bahasa Rust. Begitu juga proyek-proyek open source software yang lain ya. Ada yang sudah di porting ke dalam bahasa Rust. Nah, bicara tentang bahasa pemrograman ya, dalam penggunaannya ya, seorang programmer biasanya menggunakan suatu IDE ya, suatu IDE, Integrated Development Environment, dalam pengembangan aplikasi ataupun software yang dibuatnya. Dan salah satu ide adalah Eclipse. Kenapa Eclipse? Karena Eclipse ini memang ide yang bagus ya, ide yang menjadi favorit banyak programmer, kemudian masih aktif dikembangkan dan bersifat open source. Kemudian Eclipse juga mendukung berbagai bahasa pemrograman. Dalam hal ini yang kami gunakan sekarang adalah Eclipse CDT untuk C maupun C++ Development Tool. Nah, kali ini ya, karena Rust itu digadang-gadang sebagai suksesor dari bahasa C, maka tidak ada salahnya kita juga mempelajari bahasa pemrograman Rust. Dan Eclipse ya, yang merupakan salah satu sahabat programmer ya, maupun programming language enthusiast, itu juga menyediakan ID untuk Rust juga ya, lingkungan yang terintegrasi supaya bisa melakukan coding bahasa Rust dengan nyaman, mudah, cepat ya, dan tentunya dengan kualitas coding yang baik juga ya. Baik, untuk menginstalnya di sini kita akan install ya, Rust IDE ya, melalui Eclipse ya. Ini IDE untuk Rust yang dari Eclipse adalah Corrosion ya, namanya adalah Corrosion. Dan ini ada beberapa cara untuk menginstalnya, namun dalam video kali ini hanya akan kita install dengan satu cara saja, yaitu melalui marketplace. Nah, marketplace ini maksudnya bukan marketplace seperti kayak apa ya, toko-toko online ya, kayak misalnya Tokopedia, Shopee, Bukalapak ya. Tapi marketplace ini maksudnya adalah kumpulan software atau plugin yang disediakan oleh Eclipse. Jadi Eclipse itu merupakan suatu organisasi yang sangat mendukung untuk ekosistem pengembangan software ya. Nah, ini karena menggunakan marketplace-nya Eclipse, maka kita bisa menggunakan Eclipse apa aja ya. Dalam hal ini Eclipse yang sudah saya punya adalah Eclipse yang CDT ya, untuk pemrograman bahasa C maupun C++ ya. Baik, langsung saja untuk menginstalnya. Kita buka marketplace-nya dulu, kita klik help, kemudian klik Eclipse Marketplace, kemudian kita tunggu. Nah, ini
keluar ya. Nah, search ini ada beberapa tab ya, ada search, recent, popular, favorite, install, research at the Eclipse, di Eclipse. Nah, kemudian ini ada banyak ya yang tersedia, antaranya ada simple background, enhance Kotlin ya, kemudian ada MyBaptist, Amazon Q, vertical tabs, Windows Builder, Java anti-decompiler, Patools, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk marketplace-nya, yang bawahnya ini ada 3 jenis ya. Ini bisa dari Eclipse-nya sendiri, atau bisa jadi OPIO, dan bisa dari Red Hat. Nah, ini fine, ini ada pilihan. Nah, ini juga ada pilihan kategorinya apa, tapi ini nanti kita skip aja. Oke, karena kita mau menginstal untuk bahasa Rust ya, namanya adalah Corrosion, maka di kotak find ini kita bisa ketik ya, kita bisa ketikkan langsung Corrosion. Kemudian go atau tekan enter ya. Nah, Eclipse Corrosion, ini hasilnya adalah Eclipse Corrosion, Rust Editing and Debugging Latest atasnya. Nah, atau kalau misalnya nih ternyata kita belum tahu namanya, kita coba ketik aja Rust, kemudian kita enter atau klik go ya. Nah, nanti keluar sama ya hasilnya ya. Nah, ini ada, ini judulnya, namanya Eclipse Corrosion Rust Editing and Debugging. Ini ada deskripsi singkatnya, pembuatnya siapa, Eclipse Corrosion, kemudian ini adalah lisensinya, dan ini ada keterangan juga berapa yang sudah menginstal ya. Totalnya adalah 18,3 ribu ya, sudah diinstal 18.300 kali, dan dalam 1 bulan terakhir sudah diinstal sebanyak 213 kali. Nah, kalau memang ini sudah benar yang kita maksud, kita bisa klik install, kemudian kita tunggu. Ini di bawah ada progress bar-nya ya. Oh, ini keluar lisensinya ya. Nah, ada lisensinya adalah ini ya, Eclipse Foundation Software User Agreement. Ini tanggal lisensinya, usage of content, ini adalah lisensi ya. Nah, intinya adalah ini bisa kita baca-baca dulu. Kalau kita setuju, kita bisa klik accept. Kalau tidak setuju, kita bisa klik I don't accept. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Nanti bisa dipelajari sendiri bagaimana lisensinya, dan lisensi ini sudah sepantasnya untuk ditaati ya, karena lisensi ini sama juga artinya dengan agreement ya, seperti yang ditulis di sini ya, user agreement. Nah, agreement adalah persetujuan, kesepakatan ya. Jadi ketika kita klik I accept, entah kita membaca atau enggak, sebenarnya kita sudah menyetujui isi di dalamnya. Nah, salah satu hal yang kurang pantas ya yang terjadi di Indonesia adalah ketika ada lisensi ini kita nggak membaca ya, tapi langsung accept, langsung setuju saja, langsung accept, klik yes dan seterusnya, tidak dibaca. Akhirnya apa? Akhirnya kemungkinan banyak terjadi penyalahgunaan software ya. Nah, tapi ini dibaca ya, dibaca, dipahami, karena setuju kita klik accept. Bisa juga membacanya setelah selesai menginstal, baru kita baca lisensinya. Nanti di
untuk membacanya setelah install, insya Allah nanti akan kami sampaikan caranya lebih lanjut ya, insya Allah di video berikutnya. Oke, kita klik accept, kemudian klik finish. Oke, sudah terinstall ya rasnya. Corrosion sudah terinstall dengan baik, tidak ada error selama proses penginstalan tadi. Demikian cara untuk menginstal Eclipse Corrosion RAS ID dari Eclipse. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.